Apa perbedaannya nikah lagi sama kurban? Waduh, menarik nih. Iya. Ya, tapi Dzulhijjah tahun depan belum pasti kita bertemu. Iya, benar. Jadi ini momentum yang tidak boleh dilewati oleh kita. Kurban ini satu ibadah yang luar biasa dimensinya, bukan sekedar dimensi vertikal ya. Oke. Apapun yang kau berikan pada Allah tidak akan pernah mengurangi hartamu. Oke. Justru ia akan mengundang keberkahan dalam hidup. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, hari ini adalah tayangan perdana kita di program baru dari Inspirasi Berbagi. Namanya Titik Temu, di mana ini adalah titik bertemunya para tokoh-tokoh hebat dan juga titik temu dari setiap permasalahan. Kita akan menemukan solusi, ilmu, pengalaman, dan mungkin hal-hal lain yang dibutuhkan oleh para Sobat Inspirasi. Seperti apakah itu? Langsung aja kita akan ketemu sosok kita yang pertama. Kita berikan tepuk tangan untuk Ustadz Nur Asyur. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita nanti lanjut bertanya-tanya Ustadz, Sobat Inspirasi juga perlu tahu ya bahwa Ustadz Nur Asyur ini adalah seorang ulama, ya. Tokoh yang sangat luar biasa. Kalau udah sering ke Bali, kalau misalnya ke Bali udah pasti akan kenal sama Ustadz Nur Asyur ya. Selain ulama, beliau juga seorang konselor keluarga, Dewan Pembina dari Dompet Sosial Madani Bali. Beliau anggota Majelis Ulama Indonesia, Komisi Perempuan, Remaja, dan juga Keluarga. Alhamdulillah. Banyak banget ya Ustadz. Amanah. Amanah ya. Itu gimana Ustadz bisa bagi waktu dari banyaknya posisi yang Ustadz sekarang? Ya, terlalu banyak nikmat Allah. Masya Allah. Ya, jadi apa yang kita lakukan mesti jauh lebih banyak nikmat Allah. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, Sobat Inspirasi. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita ini karena memang lagi sebentar kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Kayaknya seru ya kalau kita bertanya-tanya kepada Ustadz ini mengenai kurban. Masya Allah. Kurban dan keluarga. Kayaknya lebih cocok ya Ustadz. Ya, karena kan Ustadz kan sebagai konselor keluarga nih. Gitu. Tapi sebelumnya gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah selalu sehat berkat doa semuanya. Masya Allah. Ini dengar-dengar Ustadz ini setiap harinya mengisi kajian atau mengisi acara itu lebih dari 5 acara Ustadz. Ya, itu saya rasa 5 kali kita sholat itu energi. Wow, ya, jadi sholat itu harus kita buktikan bahwa ia energi. Kalau kita beraktivitas hanya 5 kali, cuma 1 itu. Iya. 1 kali sholat. Ya, jadi semestinya apapun yang kita lakukan itu energi dari ibadah. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu minimal 5 kali ya Ustadz. Ya, karena saya dengar-dengar bisa sampai 6-7 kali ya dalam sehari. Wah, keren banget Ustadz. Dinikmati Ustadz ya. Oke, karena hari ini kita akan bicara tentang kurban dan juga keluarga gitu. Ustadz, banyak banget yang bertanya, sebenarnya tuh filosofi kurban itu apa sih Ustadz? Ya, kurban kalau dari sisi makna bahasa kan artinya mendekat ya, takarub ya. Jadi setiap orang yang berkurban itu hakikinya dia sedang mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban itu bukti cinta. Bukti cinta. Cinta apa nih Ustadz? Pertama, cinta kita kepada Allah. Karena ada beberapa hal yang menjadi alamat cinta seseorang itu kepada Tuhannya. Yang pertama adalah bangga, kagum pada Tuhannya. Anda tidak boleh mengatakan cinta kalau nggak kagum pada apa yang Allah berikan pada Anda. Masya Allah. Mas Oman cinta sama istri. Pasti kan? Tapi tergantung apa kekagumanmu pada dia. Jangan ngaku cinta kalau tidak kagum pada dia. Yang kedua, bukti cinta itu adalah banyak mengingatnya. Dan yang ketiga adalah berkorban untuknya. Jadi korban ini bagian dari tanda cinta dan bukti cinta. Jadi kagum, mengingat, akhirnya berkorban gitu ya, Ustadz ya. Nah, bicara tentang kurban sendiri ini, kalau boleh tahu nih, ada berapa dimensi di dalam kurban ini Ustaz? Masya Allah ya. Kurban ini satu ibadah yang luar biasa dimensinya. Bukan sekedar dimensi vertikal ya. Kita dengan Allah yang membuat kita senantiasa takarub kepadanya, yang membuat kita senantiasa menerima ujian cinta. Ini kurbannya ujian cinta Mas. Kita cinta dunia apa cinta pahala gitu ya. Jadi Anda punya uang 3 juta mau dicintai atau mau dijadikan
3 miliar untuk pahala Anda gitu. Jadi kurban itu ujian cinta antara cinta dunia dan cinta akhirat. Dan yang ketiga adalah kurban itu bukti takwa. Takwa itu bukan pengakuan tapi harus dibuktikan. Jadi nggak bisa cuma saya udah bertakwa gitu. Tapi kalau nggak ada buktinya nggak bisa ya Ustadz ya. Bisa. Bukti takwa itu kurban. Jadi sebenarnya kurban ini wajib Ustadz? Kurban para ulama mengatakan ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi ingat ya bahwa ketika sunnah ditekankan, kita harus semangat sekuat kita bisa, karena banyak sekali hal-hal yang membuat kita harus berkurban. Pertama, ini momentum yang tidak mungkin pasti kita bisa lewati lagi. Dzulhijjah pasti datang bertamu, tapi kita belum tentu bertemu. Masya Allah. Ya. Kalau tahun ini kita bertemu dengan Dzulhijjah, manfaatkan. Tapi Dzulhijjah tahun depan belum pasti kita bertemu. Benar. Jadi ini momentum yang tidak boleh dilewati oleh kita. Jangan sampai Dzulhijjah itu berlalu begitu saja. Maka sadar diri kita bahwa ini waktu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu itu hanya 2 tujuannya. Apa itu Ustaz? Kan Allah Maha tahu dosa kita banyak. Supaya kita punya kesempatan untuk bertaubat. Dan Allah Maha tahu bekal kita masih sedikit. Supaya kita punya kesempatan untuk menambahnya. Kurban itu cara kita menambah pahala kita dan bertaubat pada Allah. Jadi sebenarnya dengan berkurban itu bukan berkurang tapi bertambah ya Ustadz ya? Tidak ada satupun apa yang kita serahkan pada Allah itu berkurang. Tapi dia menambah keberkahan. Banyak orang yang berkurban itu mungkin ya dia sadari uangnya kurang. Tapi kesehatannya, masalahnya selesai, mudah pekerjaannya, sukses anaknya. Itu bagian timbal balik yang Allah berikan atas semua apa yang kita berikan kepada Allah. Jadi kurban itu memancing keberkahan. Jadi jangan pernah kita merasa kurang dan kehilangan ketika berkurban. Jadi harus ada hati yang terbuka, ikhlas untuk kita mencari keberkahan itu ya Ustaz. Kurban itu mengajarkan kita 2 hal keikhlasan. Apa aja itu Ustaz? Ikhlas berbuat baik dan ikhlas menerima dengan baik. Masya Allah, luar biasa sekali kalau ada Ustaz ini ya gitu ya, kata-katanya sangat langsung nyantol banget gitu. Ikhlas berbuat baik dan ikhlas menerima dengan baik. Karena Anda kalau ikhlas menerima dengan baik, syukuri apa yang ada. Kalau Anda ikhlas berbuat baik, berkurbanlah. Wow. Tapi kalau secara historinya nih Ustadz, berkurban nih, dimensi historinya itu seperti apa sih Ustadz? Salawat itu hanya ada 2 nabi yang kita ucapkan di situ Mas. Ada 2 nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa hanya 2 nabi itu dalam salawat? Kenapa Ustadz? Karena historisnya kurban itu ada 2 pada 2 nabi itu. Ada pelajaran yang kita harus pahami bahwa contoh teladan dalam Al-Quran itu hanya disebutkan 3 kali oleh Allah. Uswatun hasanah itu hanya 3 kali Mas. 30 juz Al-Quran hanya 3 kali. Al-Ahzab ayat 21. Jadikan Rasulullah teladanmu. Mumtahanah ayat 4. Mumtahanah ayat 6. Jadikan Ibrahim teladanmu. Kenapa Ibrahim dan Muhammad ada dalam salat kita? Karena hanya 2 nabi yang menjadi contoh teladan paripurna dalam berkeluarga. Luar biasa sekali ya. Karena kan secara histori ini kan Nabi Ibrahim ini harus mengorbankan anaknya gitu ya Ustadz ya. Bukan sekedar itu kesimpulan itu. Itu kesimpulan itu. Itu malah hanya kesimpulan itu akhir dari ujian. Nah, untuk buat cerita panjangnya yang pertama ada cahaya tauhid di tengah rumah berhala. Itu cerita awal. Ketika Ibrahim muda itu menghadapi ayahnya sendiri. Azar. Dan dia sebagai orang yang pembuat berhala. Dia diusir oleh ayahnya. Dia hampir dibunuh oleh ayahnya sendiri. Tetapi apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati, wahai ayah yang kucintai. Mas Oman tahu, seburuk apapun orang tuamu, tidak ada alasan untuk membencinya. Begitulah Nabi Ibrahim. Seburuk apapun ayahnya kepadanya, dia tetap memanggilnya ya abati, ayah yang kucintai. Ayah yang kucintai. Sebagaimana juga kita, seburuk apapun anak kita, tetap kita cintai. Sebagaimana Nabi Nuh kepada Kan'an. Seburuk apapun Kan'an kepada Nabi Nuh, tetap Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkab ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke perahu ini. Masya Allah. Karena masalah orang tua ya, jika dia punya salah, pasti lebih baik banyak salahmu. Sebagai anak. Jika kamu punya kebaikan padanya, pasti lebih banyak kebaikannya padamu. Iya benar. Jangan coba-coba membandingkan dirimu dengan orang tuamu. Karena jika dia punya salah, pasti lebih banyak salahmu. Iya benar. Dan jika kamu baik,
pasti lebih banyak kebaikannya padamu. Masya Allah, sepakat banget, luar biasa ya. Jadi memang berkurban itu nggak hanya sekedar kita berkurban mengenai hewan kurbannya Ustadz ya, tapi lebih daripada itu gitu. Bahwa banyak banget hal-hal yang kita bisa dapatkan di dalamnya gitu ya. Ada yang paling membuat kita semangat dan termotivasi itu justru ada pada dimensi horizontalnya, Mas. Apa itu Ustadz? Karena kurban itu menebar bahagia di rumah kita sampai ke semua masyarakat yang menikmati kurban itu. Oh, jadi nggak cuma kita aja cuma yang berkurban kan? Kadang-kadang kan kita kan secara ego nih gitu. Aku udah berkurban nih gitu Ustaz. Coba kita perhatikan di dalam Al-Qur'an nih, kurban itu ada 3 manfaatnya. Dimakan oleh yang berkurban, dihadiahkan kepada sahabat, dan disedekahkan pada orang nggak punya. Masya Allah. Jadi kurban ini efek dominonya itu luar biasa gitu ya. Fakir doa apa menikmatinya, sahabatmu juga menikmatinya, keluargamu juga menikmatinya. Dan tidak ada lagi pemberian terbaik dalam hidup ini kecuali pemberian itu bisa dinikmati di akhirat. Mas Oman baik sama istri, tapi apakah kebaikan bermanfaat bagi istrimu di akhirat? Nah, itu dia jadi pertanyaan ya Ustaz ya. Mas Oman baik sama sahabat, apakah kebaikanmu sama sahabatmu itu bermanfaat bagi dia di akhirat? Jika dirimu berkurban, maka pasti kurbanmu itu bermanfaat bagi istrimu di akhirat, bagi orang tuamu di akhirat, bagi anakmu di akhirat, bagi seluruh keluargamu di akhirat. Jadi jangan merasa baik kalau hanya bermanfaat di dunia. Tapi pastikan kebaikanmu bermanfaat bagi siapapun yang mendapatkannya di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Jadi udah pastikan kebaikan plus berkurban itu udah pasti manfaatnya nggak cuma di dunia tapi sampai akhirat ya. Masya Allah Ustaz. Tapi ini artinya kan ini berhubungan tentang geliat ekonomi umat ya Ustaz ya. Tentang efek domino kurban itu gitu. Itu tuh seperti apa sih bagian dari efek dominonya ini Ustaz? Ibadah itu didikan Allah kepada kita. Semua ibadah itu didikan Allah, bukan beban. Ibadah itu adalah didikan dan solusi dan kekuatan. Ya. Kurban misalkan, geliat ekonomi kurban ini dahsyat Mas. Efek domino kurban itu dahsyat. Pertama, para peternak tersenyum. Pasti, benar. Daging kurban, semua sapi terbeli dengan harga yang luar biasa. Benar. Ya. Kemudian juga bukan cuma peternak ya, termasuk juga abang-abang jagal juga lebih happy dia itu ya. Karena jasanya juga dibayar, Ustaz. Dan itu sektor pendukung yang pasti Kemudian juga pasar ya, UMKM. Di Bali, di pasar Bringkit itu Mas, ramai itu. Perputaran uang itu berapa miliar itu dalam sehari. Ya, yang saya tahu itu Mas, orang beli sapi itu, dia kan nggak mau transfer cash itu. Jadi sampai bawa koper bener, duit saya pernah lihat itu. Duit itu. Jadi semua dapat tenaga kerja lokal juga dapat, UMKM juga maju. Nah inilah rahmatan lil alaminnya Islam. Bahwa Islam itu bukan hanya hubungan vertikal antara kita dengan Tuhan dan Allah, tapi antara kita dengan sesama dan manfaatnya bagi semesta. Masya Allah. Termasuk kurban. Kalau Ramadan Mas, petani yang tersenyum. Beras mereka dibeli oleh kita untuk zakat. Nah kalau kurban, peternak tersenyum. Nah, karena mereka mendapatkan keuntungan banyak dari hewan ternak yang kita beli pada mereka. Wow. Jadi manfaat kurban ini nggak cuma yang berkurban ya, tapi luar biasa. Semua lini yang ada di dalamnya tuh dapat manfaatnya sampai dari peternak malah gitu ya. Masya Allah. Tapi ini menariknya tadi Ustadz kan bilang nih bahwa kita bicara tentang memberi itu adalah bertambah gitu ya Ustadz. Nah, tapi ini kan paradoks banget ya Ustadz ya gitu. Kenapa bisa? Karena di luaran sana bahkan mindset kita gitu ya secara orang awam itu kalau memberi kan udah pasti berkurang Ustadz gitu. Ini kenapa bisa bertambah? Rasulullah katakan mana qasat min mal. Apapun yang kau berikan pada Allah tidak akan pernah mengurangi hartamu. Justru ia akan mengundang keberkahan dalam hidupmu. Baik. Karena itu buah syukurmu. Kurban itu buah syukur. Kurban itu buah syukur kita. Terlalu banyak Mas. Dalam setahun Mas Oman saya yakin nggak 3 juta duit yang kamu dapatkan. Kalau setahun enggak lah Ustaz. Enggak. Seminggu deh ya. Amin. Cuma bayangkan, silahkan dikalkulasi setahun kita dapat berapa rezeki ya. Iya benar. Yang Allah minta cuma setahun itu 3,5 juta. Masya Allah. Tapi berapa yang Allah berikan dalam setahun padamu? Iya. Jadi saya yakin pulsa HP kita itu
kalau kita mau kumpulkan itu melebihi kurban loh. Harus terisi terus soalnya. Iya, benar. Jadi tetapi memang ingat ya, kurban ini bukan sebuah kewajiban, tetapi dia sunnah muakkadah. Kata Rasulullah, man kana lahu sa'atun falyudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan tapi tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Jadi begitu kuatnya sunnah yang ditekankan kurban ini, sampai kata Nabi, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami kalau Anda punya kemampuan tapi tidak mau. Nah, Mas Oman tahu nggak? Apa itu, Ustaz? Apa perbedaannya nikah lagi sama kurban? Waduh, menarik nih. Sobat Inspirasi, kira-kira apa ya? Apa perbedaannya mau nikah lagi sama berkurban? Kalau nikah lagi, apa itu, Ustaz? Kalau nikah lagi, banyak yang mau, Mas. Banyak yang mau kalau nikah lagi. Padahal tidak mampu. Padahal nggak mampu. Iya. Kalau kurban, banyak yang mampu. Tapi nggak mau. Itu dia tuh Sobat Inspirasi. Menarik ya. Jadi jangan coba-coba berpikir bahwa pengen nikah, tapi ternyata nggak mampu gitu ya. Terus mampu berkurban tapi nggak mau. Wah, ini malah jadi hal yang jangan sampai kita punya pikiran seperti itu ya Ustaz. Harusnya kita berpikir bahwa mau nambah lagi kurbannya gitu. Bukan mau nambah nikahnya ya Ustaz. Saya alhamdulillah punya istri 4, Mas. Ya, satu orangnya tapi 4 rasanya. Wow, Masya Allah. Luar biasa. Saya hampir shock loh beneran. Karena yang saya tahu Ustaz ini punya 1 istri gitu, tapi ternyata 4 rasanya. Ya karena nasi itu tidak pernah membosankan, Mas. Meskipun nasi tiap hari nasi nggak membosankan. Kenapa? Rasanya berbeda. Masya Allah. Ya pagi dirimu nasi uduk, siang nasi goreng, malam nasi kebuli. Iya. Jadi saran saya dalam sehari aja beda-beda gitu, ya, makanya perbanyak rasa istri. Masya Allah, tuh sama Inspirasi ya. Bukan jumlahnya. Jangan jumlahnya, tapi rasanya. Oke. Tapi yang menarik nih Ustadz, hubungan antara kurban dan keluarga nih. Kan Ustadz kan sebagai konselor keluarga nih gitu. Itu tuh gimana sih Ustadz supaya kita tuh di dalam keluarga itu kita bisa menemukan keberkahan dalam berkurban gitu. Iya, yang pertama adalah motivasi ya. Motivasi kurban kan takwa, Mas. Setiap orang berkurban itu pasti tenang. Tenang ya, ketenangan. Dan disebut keselamatan itu ada 3 hal padanya. Kesenangan, ketenangan, keselamatan. Masya Allah. Ya, jangan mengaku dirimu bahagia kalau dirimu nggak senang, nggak tenang, nggak selamat gitu. Banyak orang merasa senang itu bahagia. Tidak. Nah, itu hanya satu sisi aja. Tapi harus ada 3 sisi yang disebut bahagia itu. Kesenangan, ketenangan, keselamatan. Jadi harus selamat ya Ustaz. Harus selamat. Iya, benar. Percuma lah kita mau romantis di dunia atau di neraka bersama di sana. Benar. Iya kan? Iya. Jadi kurban itu pada keluarga itu membuat kita tenang ya. Mencukupkan satu unsur dalam kebahagiaan. Kemudian yang kedua keharmonisan. Kenapa keharmonisan? Pertama, kita menghadiahkan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga. Apa itu? Pahala. Karena kurban itu investornya aja dibatasi. Tapi manfaat pahalanya unlimited. Ya. Kalau investornya 1 kambing 1 orang. 1 sapi 7 orang. Itu investornya. Tapi yang mendapatkan manfaat pahalanya up to you. Rasulullah itu mengatakan ini dari Muhammad, ini dari keluargaku. Bahkan Nabi katakan ini dari umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi dimensinya itu begitu luasnya. Satu investor manfaatnya luas banget ya Ustaz. Luas banget. Jadi orang yang berkurban dengan efek pada keluarga itu hakikat cinta pada keluarga. Karena Anda memberikan pahala. Bukan sekedar membahagiakan di dunia, tapi Anda sedang merencanakan kebahagiaan bersama di surga. Masya Allah. Ya, itu kurban. Kemudian yang ketiga adalah kelapangan rezeki, keberkahan rezeki. Kalau Anda berkurban, maka Allah akan memberkahi rezekimu. Masya Allah. Ya, rezeki itu, Mas, yang berkah itu, meskipun sedikit terasa cukup. Iya benar. Ya, meskipun dikit terasa cukup. Ya, itu keberkahan. Karena banyak banget orang yang dapat banyak, tapi nggak tenang ya Ustaz ya. Tenang, banyak yang malah
panik, bingung atau seperti apa gitu, karena ternyata nggak berkah. Nggak berkah. Iya. Sisi keberkahan itulah yang membuat kita menikmati. Iya. Banyak orang yang gelisah ya, karena belum mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tapi dia tidak gelisah karena belum mensyukuri apa yang sudah dia dapatkan. Oh, wow. Ya. Jadi padahal kegelisahan kita ini karena kita belum mensyukuri apa yang kita dapatkan. Kan apa yang kita dapatkan ini kan dimintai tanggung jawab. Benar. Sedangkan apa yang kamu inginkan tidak ada urusannya dengan belum tanggung jawabmu itu. Iya. Ya. Kemudian yang terakhir dari sisi keluarga ini ada dimensi pendidikan, Mas. Kurban itu kita sedang mendidik anak kita. Oke. Bahwa itulah hakikat pendidikan, karena anak-anak saat ini, Mas ya, Mas Oman ya, anak-anak saat ini ada 3 kata kunci untuk bersama dengan mereka. Be positif, teruslah husnuzon pada anak Gen Z itu ya. Benar. Yang kedua be connected. Be connected. Dan yang ketiga role model. Oke. Nah, role model inilah kurban. Iya, baik. Jadi kita harus bisa memberikan contoh gitu ya Ustadz ya. Contoh bahwa kita peduli kepada orang dengan kurban, bahwa kita cinta kepada akhirat ya, cinta kepada Allah, dan kita berorientasi pada akhirat dalam hidup ini. Maka kurban ini adalah pendidikan anak yang luar biasa. Iya. Itu diantara yang bermanfaat bagi keluarga. Masya Allah. Jadi begitu ya Sobat Inspirasi ya, bahwa ternyata kurban ini tuh sangat berhubungan tentang keluarga kita. Jadi dengan apa yang tadi disampaikan Ustadz Nur Asyur, semoga semakin kuat kita untuk bisa berkurban. Kalau nggak tahun ini ya tahun depan ya. Tapi masih ada waktu sebenarnya Ustadz ya. Ini lagi berapa hari masih Idul Adha gitu kan. Kurban dari tasrik pun. Iya, tapi menariknya Ustadz ada gini. Ada tadi Ustadz kan menyatakan bahwa 1 orang 1 kambing. 1 sapi itu 7 orang gitu. Nah, ini nih menariknya, apakah sapi ini harus patungan 7 orang atau memang seperti apa Ustadz? Ya tahun ini silakan Mas Oman 7 orang 1 sapi. Tapi tahun depan 1 orang 7 sapi, Mas. Wow, menarik itu ya. Udah beda caranya kita ya. Iya, benar. Kita tuh berpikirnya begitu. Jangan istiqomah dengan 7 orang 1 sapi, Mas. Iya, benar. Ya, tanda-tanda keberkahan rezekimu itu kalau tahun ini dirimu 7 orang 1 sapi, tahun depan 1 orang 7 sapi. Benar. Tapi menariknya adalah, pertanyaannya adalah, sebenarnya sama nggak sih keberkahannya Ustadz? Karena kalau ketika misalnya kita 1 orang 1 sapi itu kan kelihatan banyak, besar gitu Ustadz. Tapi kalau misalnya dibagi nih 1 sapi dengan 7 orang, apakah sebenarnya hitungan pahalanya itu sama atau seperti apa sih Ustaz? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak lihat besar sapinya, Mas. Yang Allah lihat itu adalah takwamu. Gitu. Takwa. Ya. Makanya saya tidak bisa mendefinisikan itu. Iya. Karena itu haknya Allah itu. Ya, kita tidak boleh ngaku saya ikhlas. Itu tidak bisa, Mas. Iya. Ya. Karena jangankan dirimu mau tahu dirimu ya, malaikat aja nggak tahu dirimu ikhlas, itu nggak tahu. Apalagi kadang-kadang kita sotoy gitu ya, sok tahu pada teman. Kayaknya dia sih nggak ikhlas deh Ustaz. Itu tuh parah itu ya. Parah itu. Iya. Bab ikhlas itu hak prerogatif Allah yang hanya Allah yang tahu. Tidak boleh kita nuduh diri kita, orang lain nggak ikhlas, apalagi ngaku diri ikhlas. Itu tidak bisa. Gitu nah jadi pandangan Allah itu akan ditentukan oleh motivasi. Nah, meskipun meskipun kita sama-sama kurban, belum tentu sama pahala kita, tergantung motivasi kita. Nah, yang kedua adalah semakin sulit kita untuk mengeluarkannya, maka semakin banyak pahalanya. Ya beda loh Mas, kalau mereka pengusaha besar 1 sapi dengan kita 1 sapi ya beda pahalanya. Pasti, benar. Karena kita 1 sapi itu ya Allah itu ngumpulinnya aja sudah luar biasa, kerja keras, banting tulang dan segala macam. Kalau mereka kan cuma hitungan jari juga udah langsung gitu ya. Iya. Jadi itu yang menentukan kedua ya. Sesulit apa Anda bisa mendapatkannya, dan itu juga menentukan pahalamu. Semakin sulit kamu dapatkan untuk mengeluarkan itu, maka makin banyak pahalanya. Tapi ini menarik nih, ada pertanyaan dari beberapa Sobat Inspirasi nih Pak Ustadz. Gimana nih ketika kita nih sulit mendapatkannya, tapi kita masih juga terlilit hutang nih, tapi kita kan pengen berkorban gitu. Itu tuh yang mana harus didahulukan Ustaz? Ya, hutang tergantung hutangnya Mas. Itu hutang produktif atau hutang konsumtif. Bedakan. Kalau hutang konsumtif jangan kurban. Bayar dulu hutang. Benar. Tapi kalau hutang produktif,
dirimu punya bisnis. Mana ada sih Mas orang berbisnis nggak punya hutang? Iya benar. Kalau mau dijadikan alasan orang punya hutang nggak boleh kurban, semua dong nggak kurban. Jadi, ya tergantung hutang produktif apa hutang konsumtif. Jadi harus tahu dulu itu yang mana ya hutangnya Ustadz ya. Karena kalau konsumtif kan itu kan untuk keperluan pribadi. Itu namanya dia kebutuhan dia belum tercukupi. Benar. Kalau kebutuhan dia belum tercukupi, jangan kurban dong. Iya benar. Ya, cukupi dulu kebutuhanmu. Tapi kan kadang-kadang kan orang yang udah dia secara kategori utangnya konsumtif, tapi pengen dapat pengakuan gitu Ustadz gitu ya. Disitulah ya yang menyiksa itu Mas. Ya validasi itu memang menyiksa Mas. Ya jadi biar nampak terlihat ya kita orang yang mampu. Ya memang yang menyiksa kita ini bukan kebutuhan tapi keinginan. Iya benar. Ya, jadi harus pastikan dulu ini sesuai kebutuhan atau hanya keinginan aja ya Ustadz ya. Gitu ya. Jadi kategorinya orang yang berkurban mampu itu ketika sudah terpenuhi kebutuhan. Kebutuhan pokok sudah terpenuhi dan dia masih ada space safety untuk dia simpan dan dia punya kelebihan dana ya baru dia berkurban. Tapi kalau dia punya hutang konsumtif jangan dulu. Bahkan Mas ya beberapa mazhab Imam Ahmad mengatakan tidak salah dirimu berhutang untuk kurban. Tapi ingat itu bukan hutang konsumtif, bukan hutang juga yang tidak rasional. Nah itu hanya masalah waktu aja. Ya tanggal 10 Zulhijjah kebetulan dirimu belum keluar gaji. Tapi nanti tanggal 30 tanggal 1 baru keluar gaji. Kenapa dirimu kurban hutang dulu enggak apa-apa. Iya, karena kan memang belum dapat uangnya gitu ya Ustadz ya. Tapi pengen berkurban sedangkan Idul Adha itu sebelum gajian. Iya, enggak mungkin Idul Adha nunggu gajian kan enggak mungkin. Benar. Jadi hal-hal kayak gitu masih bisa dimaklumi ya Ustadz. Masih bisa kalau kita memang perkirakan kita mampu untuk membayar dan kita yakin itu silahkan berhutang. Sepakat untuk itu. Dan jadi intisari hakikatnya berkurban ini apa aja sih Ustaz sebenarnya? Pertama tadi itu takarub ya. Kedua kita peduli soleh secara sosial gitu ya. Dan yang ketiga adalah akhirat oriented gitu. Hidup ini dan ada 13 kalau dalam 13 intisari. Jadi luar biasa. Kurbanku bukti cintaku pada Allah, kurbanku bukti cintaku pada Rasul, kurbanku bukti cintaku pada diriku, keluargaku dan orang tuaku. Kurbanku juga bukti peduliku pada sesama. Dan itu luar biasa. Kurbanku akan menjadikan la takuna dulatan baina aghniyaikum kata Allah. Jangan sampai ekonomi itu hanya berputar dari orang-orang kaya saja. Karena asas egaliter di dalam kurban ini luar biasa Mas. Menyamakan, meratakan keuntungan itu dirasakan oleh semua dimensi, semua tingkatan manusia. Jadi banyak sekali yang harus kita perhatikan di dalam kurban ini. Bukan sekadar dia takarub kepada Allah, tetapi dia adalah syiar Islam juga ya. Pendidikan keikhlasan kepada kita dan tentunya pintu keberkahan dan warisan ketauhidan. Ada role model yang harus kita contoh yaitu Ibrahim dan bagaimana Rasulullah SAW. Saya masih itu salut ya kepada Rasulullah itu betapa cintanya pada kita. Sampai mengatakan ini kurbanku ya Allah, ini kurban dari umatku yang tidak mampu berkurban. Betapa cintanya Rasulullah pada kita. Sampai ingat tahu Nabi kalau kita nggak mampu berkurban, Nabi wakilkan Mas. Nabi wakilkan ya betapa cintanya Nabi pada kita. Sampai kata Nabi, ini kurbanku dan dari umatku yang tidak mampu berkurban. Ya, Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Sampai Nabi katakan, hasyautu li ummi, hasyautu li ikhwani. Abu Bakar, aku kangen sama saudaraku. Kata Abu Bakar, aku ini kan saudaramu ya Rasulullah. La antum ashabi, kamu sahabatku. Aku kangen sama saudaraku. Siapa saudaramu itu yang kamu kangenin itu? Alladzina yu'minu bi wa lam yarawni. Orang-orang yang beriman padaku padahal dia nggak ketemu denganku. Masya Allah. Rasulullah itu udah kangen sama dirimu, sama kita semua. Udah kangen sama Nabi sama kita. Tapi apakah kita kangen sama Nabi? Benar. Alladzina yu'minu bi wa lam yarawni kata Rasulullah. Orang yang beriman padaku padahal aku nggak ketemu dengan dia. Kalau kalian beriman padaku ketemu dengan wajar kata Rasulullah.
sahabatku kalau beriman padaku ajar kalian ketemu dengan aku. Tapi orang-orang yang setelahku, aku kangen sama mereka. Jadi kita sudah dikangeni oleh Nabi. Iya benar. Ayo kita ketemu Nabi, berkorban. Masya Allah. Jadi salah satu jembatan untuk kita bisa ketemu dengan Rasulullah ya, Ustaz ya, itu dengan berkurban. Masya Allah. Jadi sebenarnya untuk rahasia besar kurban ini apa sih Ustaz? Rahasia kurban ini merupakan bukti ketakwaan, bukti cinta kita ya. Kemudian inilah rahasia keberkahan dalam hidup kita. Ya, menyatukan beberapa banyak dimensi. Ya, bagaimana betul-betul amanah Allah ya, berupa harta ini kita syukuri, kita akui. Orang yang khawatir ini kan satu-satunya yang membuat kita sulit untuk berkorban itu cuma satu, Mas. Apa itu, Ustaz? Ya mohon maaf ya. Cinta dunia dan egoistis. Iya. Cinta dunia dan egoistis. Orang cinta dunia itu ada satu pesan Nabi yang berat ya. Kata Nabi, "Ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu pasti mati. Wahbib ma ahbabta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang kau cintai, tapi ingat kamu pasti berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat kamu pasti mempertanggungjawabkannya. Jadi apapun yang kita cintai pasti berpisah dengan kita. Kalau kita punya harta hanya dua kemungkinan. Harta meninggalkanmu karena kamu rugi, atau kamu meninggalkan hartamu karena kamu mati. Wow. Dalam banget ya Ustaz ya, benar banget ya. Itu pesan Jibril kepada Rasulullah. Tapi pada kenyataannya tuh banyak dari kita tuh masih yang takut banget kalau kita tuh kehilangan banyak hal di dunia ini ya Ustadz ya. Ada dua yang menyiksa kita. Apa aja tuh Ustadz? Keinginan yang belum tercapai dan kehilangan yang sudah kita miliki. Oh iya benar. Tapi itu secara kenyataan emang agak susah sih Ustadz ya gitu ya. Kita untuk mengikhlaskan sesuatu yang pernah kita punya terus menghilang gitu kan. Bahkan kita memimpikan sesuatu belum kita dapet, tapi itu kayak sesuatu yang pengen kita dapetin, rasanya tuh gimana? Sesuatu yang kamu inginkan, rasanya dua, Mas. Apa itu, Ustaz? Sebesar mana kamu berserah kepada Allah untuk mendapatkannya. Jadi tidak ada kekuatan manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkannya kecuali karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, sekuat mana ikhtiarmu mendapatkannya. Sekuat mana pasrahmu pada Allah dan sekuat mana ikhtiarmu pada Allah. Jadi nggak masalah kalau kita punya keinginan ya Ustadz ya sebenarnya ya. Keinginan itu menjadi sebuah jalan kita untuk bisa berubah. Nggak ada orang yang bisa berubah tanpa keinginan. Ya, kemauan lah kalau bahasa kita. Iya benar, kemauan. Tapi sayang Mas, kemauan itu tidak diawali oleh kesadaran. Oh iya benar. Ya, yang meluruskan kemauan itu kalau diawali oleh kesadaran. Jadi harus sadar diri dulu. Gitu. Baru pingin. Baru pengen. Setelah pingin, baru usaha. Setelah usaha, baru role model siapa yang kamu contoh. Karena banyak Mas orang berubah itu sombong. Benar Ustaz. Ya aku aja baru 2 tahun hijrah istiqomah. Dia itu orang udah lama, tapi kok dia begitu? Nauzubillah. Orang berhijrah itu orang yang membandingkan dirinya dengan masa lalunya, bukan dengan orang lain. Setuju sih Ustadz, itu luar biasa banget. Tapi kalau kita bicara tentang keluarga nih Ustadz gitu kan, bicara tentang kurban sendiri gitu. Nah, ada cerita nih, misalnya tuh ada keluarga yang pengen berkurban gitu, tapi ternyata ada keluarganya yang lain yang membutuhkan dana yang sebenarnya si keluarga ini maunya dana itu mau pakai berkurban gitu. Itu tuh gimana Ustadz kita bisa menyikapinya? Apakah kita harus berkurban atau kita malah bantu keluarga kita yang lain gitu? Ditakar dulu asas kebutuhannya Mas. Dia butuh dana itu dalam rangka memenuhi keinginan dia apa kebutuhan dia gitu. Iya. Jangan sampai gara-gara dia mau beli iPhone 17 kita nggak jadi kurban gitu. Tapi nggak masalah, misalkan gini Ustaz.
kita nih dana untuk berkurban, tapi ternyata akhirnya kita ikhlaskan untuk bantu keluarga kita. Urgent. Memang urgent banget. Oh lebih gitu. baik. Oh nggak masalah ya Nggak Ustadz masalah. ya. Tapi niatnya kita udah pasti diterima sebenarnya. Malah dapat dua-duanya Mas. Malah dapat dua. Dapat pahala kurban, dapat pahala bantu juga. Ya, jadi seperti itu Ustadz ya. Bahwa ternyata kita ketika mau membantu ya nggak masalah. Ketika memang kita tahu itu memang kebutuhan dari keluarga kita yang lain. Asal kita bisa mengklasifikasi ya, menakar asas kebutuhan keluarga itu memang urgent apa tidak, kebutuhan apa keinginan. Iya gitu. Itu dia makanya. Jadi, tapi yang menarik juga adalah ketika kita berkurban nih kan Ustadz bilang kan satu orang nih gitu ya, misalnya kepala rumah tangganya gitu. Tapi ini dampaknya adalah berkah sekeluarga. Iya. Sekeluarga ini apakah cuma keluarga dari keluarganya si yang menyumbang gitu atau yang berkurban si bapak ini, atau keluarga besar sampai? Ya tergantung niatmu. Itu gimana sih Ustadz untuk memastikan niat kita itu? Ya kan sesuai dengan Rasulullah. Ya ini dariku, dari keluargaku. Bisa aja Mas Oman bilang ini keluarga inti dan keluarga besarku ya Allah, bisa aja. Oh oke. Ya. Jadi bisa jadi sampai ini untuk nenek moyangku, bisa aja. Ya yang beriman padamu tentunya ya, karena dia nggak akan dapat pahala kurban kita kalau dia nggak beriman ya keluarga kita ya. Oke, jadi sebenarnya nggak masalah niatnya kita untuk seluas-luasnya. Iya, gitu pokoknya unlimited lah itu. Manfaat kurban unlimited, tetapi investor untuk kurban itu yang terbatas. Oke, menarik tuh. Tapi sebenarnya apa yang pengen kurban kan itu kan tujuannya adalah sebuah ketakwaan ya Ustadz. Tapi sebenarnya apa sih yang sebenarnya sampai kepada Allah itu Ustadz? Iya. Banyak di antara kita itu fokus kepada gede banget sapinya gitu. Ya itu hanya salah satu yang akan membuat pahala kita besar. Karena semakin sulit kita, semakin mahal kambingnya, semakin banyak pahalanya. Tapi bukan itu penentu utama. Lalu apa Ustadz? Ya tadi itu motivasi takwa itu. Oke, jadi balik lagi ke motivasi takwanya ya Ustadz ya. Jadi gitu. Itu. Jadi mohon maaf ini madrasah keikhlasan. Ya madrasah keikhlasan. Kita tetap makan kok daging kurban kita, karena bukan itu yang sampai pada Allah, bukan daging yang sampai pada Allah. Dagingnya mah kita sate. Ini kita sate, tapi yang sampai kepada Allah itu ini momentum bagaimana dirimu punya dimensi historis, ingat nabimu, ingat siapa teladanmu, bagaimana kamu membuktikan imanmu, membuktikan takwamu, itu yang akan menguatkan, dan itu inti dari ibadah ini. Terutama kalau Mas Oman baca di dalam sejarah kurban ini ya, ini kan puncak ujian Nabi Ibrahim. Ujian Nabi Ibrahim tadi sudah saya sampaikan, orang tua ya, dan dia juga melawan rezim loh Mas. Namrud itu rezim saat itu, divonis dia dihukum mati dengan dibakar. Wow, iya benar. Ujian apa lagi pada Nabi Ibrahim? Ujian dia harus meninggalkan istrinya. Ya, di lembah tidak ada kehidupan. Makanya ada mata air. Awalnya mata air perempuan menjadi air, awalnya air mata perempuan jadi mata air kehidupan, Zam-Zam. Wah, benar. Jadi, dan yang terakhir itu adalah ujian bagaimana kita harus mengutamakan ketakwaan kita dibandingkan cinta kita pada dunia. Ismail itu lambang yang kita cintai, Mas. Kenapa harus Ismail? Karena dia yang paling dicintai oleh Ibrahim. Dan itu harus dikorbankan yang paling kita cintai. Nah, apa yang sudah kita berikan pada Allah yang kita cintai? Itu pertanyaannya. Masya Allah. Kenapa baru 3 juta aja? Enggak cuma 3 juta lu Mas. Kalau dirimu kurban 3 juta masih ada 70 juta lo di tabunganmu. Masya Allah. Jadi kita harus pastikan itu dalam setahun itu kita bisa alokasikan untuk berkurban ya Ustadz ya. Kan itu kan cuma setahun sekali gitu ya Ustadz mohon ini sekedar info Mas ya. Iya. Di DSM ini ada tabungan kurban Mas. Oh wow, menarik. Itu kayak gimana tuh Ustadz, tabungan kurban itu Ustadz? Ya everyday. Jadi bisa nabung sampai nanti batas waktu emang waktunya berkurban gitu ya Ustadz ya? Nanti akan diserahkan oleh DSM pada murid binatang. Dengan... Jadi rekomendasinya Ustadz ketika kita mau berkurban atau beli hewan kurban itu di mana Ustadz? Banyak sekali di Bali ini. Tapi kebetulan
saya menjadi Dewan Syariah di Dompet Sosial Madani, saya sudah cek semua binatang apakah memenuhi syarat secara syar'i, syarat secara kesehatan, dan alhamdulillah Dompet Sosial Madani bukan sekedar menjadi sarana bagaimana kita mengelola zakat titipan umat ya, tetapi juga kita memfasilitasi umat untuk berkurban. Oke, jadi salah satu tempat untuk kita bisa berkurban ataupun membeli hewan kurban yang sudah sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan itu adalah di Dompet Sosial Madani ya Ustadz ya. Dan masih ada waktu. Ya kan? Masih ada waktu karena di tanggal 27 Mei ini kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha gitu kan, dan saatnya kita untuk bisa berbagi gitu ya Ustadz ya gitu ya. Nah Ustadz, sebelum kita tutup nih, apa kira-kira closing statement yang Ustadz ingin berikan kepada Sobat Inspirasi semuanya? Mungkin Ustadz bisa lihat ke kamera, sampaikan apa pesan sebelum kita akhirnya mengakhiri sesi dari Titik Temu hari ini Ustadz. Sahabat, jika engkau inginkan kebahagiaan hakiki, maka kurban itulah bukti caramu untuk merebutnya. Karena dengan berkurban, engkau buktikan cintamu pada Allah. Dan engkau buktikan cintamu kepada orang yang paling kau cintai, Rasulnya, dan keluargamu. Dan sahabat, jangan pernah merasa rugi dengan apa yang telah kamu keluarkan. Karena keberkahan Allah sedang menantimu. Berkurbanlah. Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi Sobat Inspirasi, bincang kita di temu pertama kita hari ini bersama Ustadz Nur Asyur, yang dimana ini menjadi titik temu untuk masalah-masalah yang ada di luar sana gitu ya Ustadz ya, mengenai kurban dan juga keluarga, bahwa ternyata banyak banget manfaat yang kita dapatkan ketika kita berkurban. Tidak hanya berkorbannya aja, tapi ternyata bagaimana proses panjang dalam perjalanan kurban itu sendiri. Semoga Sobat Inspirasi bisa mengambil hikmah yang banyak dari sesi sharing session kita hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita di episode berikutnya. Saya Om Andrea undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.